bisnis berjalan karena ada orangnya. Kalau orangnya memble, nggak bagus, bisnis nggak jalan juga gitu. Dan semua strategi yang dilakukan oleh organisasi, at the end of the day yang mengeksekusikan adalah orang. Ya, buat saya secara pribadi dulu dan juga nanti saya sharing sebagai HR point of view. Buat saya secara pribadi, saya sendiri belajar bahwa even saya udah pada posisi tertinggi di dalam suatu perusahaan untuk jadi CPO-nya, namun saya juga belajar bahwa saya nggak boleh punya fixed mindset. Kalau mungkin bisa di Google arti fixed mindset and growth mindset gitu ya. Betul. Fixed mindset means bahwa kita, ini WFH ya udah. Tetap aturannya kayak gini. Nah, kalau kayak gitu, saya nggak akan belajar dan saya nggak akan punya big heart untuk menerima situasi seperti ini. So, I need to set my growing mindset juga. Terus, saya juga harus rajin baca artikel untuk bisa cari tahu lagi ilmu-ilmu HR untuk menjadi digital HR pada saat ini, gitu ya. Itu untuk secara pribadi. Jadi, biar bagaimana kita ada sampai posisi sekarang adalah karena yang kita pelajari dan experience itu. Dan zamannya bisa jadi berubah ya Mbak Tina ya? Betul. Jadi even saya sekarang pada posisi ini, saya ada sekarang karena mungkin apa yang udah saya pelajari dan experience. Tapi kalau itu saya jadikan itu menjadi tolak ukur dan saya tidak melakukan sesuatu hal yang baru, saya tidak akan bertahan menjadi HR yang baik di sini. Nah, itu juga yang saya encourage for everyone untuk set that growing mindset bahwa every one of you with all your title, with all your everything that you have right now, itu memang sudah kita bawa dengan segala title dan pembelajaran dan semua sertifikat. Tapi dengan new norm dan new crisis seperti ini, I don't think that kind of things itu akan bisa di-apply 100% lagi ya. Jadi kita harus adjust. Itu kalau secara pribadi yang saya bisa encourage for everyone. Betul. Tapi kalau Mas Ray pernah mendengar istilah human capital, now it's about beyond that human capital anymore. We need to be really, yes, human capital, but need to have a business acumen. Otherwise, you cannot partnering dengan urusan bisnis gitu. Bisnis berjalan karena ada orangnya. Kalau orangnya memble, nggak bagus, bisnis nggak jalan juga gitu. Dan semua strategi yang dilakukan oleh organisasi, at the end of the day yang mengeksekusikan adalah orang. Yes. Ya. Dan kita percaya di Dana itu kita sebut employee-nya itu dynamics. Dan culture yang paling baik di dalam suatu organisasi adalah bagaimana employee-nya atau karyawan itu mencintai produk dalam negerinya dia sendiri. Nah, saya sangat bersyukur sekali di Dana, kita memanggilnya Dynamics ini, mereka sangat mencintai produk Dana dan menggunakannya. Jadi, even our policy, transfer Dana dan untuk reimbursement dan semuanya itu kita pakai aplikasi Dana itu sendiri, dan kita sekarang encourage bahwa mereka kan harus menjadi Dana ambassador saat ini, apalagi during crisis ya, bagaimana mereka kenalin Dana ke keluarga dan semuanya. We have a culture campaign resilience in actions to make sure that everybody own the business, own this company to survive. Termasuk HR juga? Yes. Wow. Dan itu yang drive HR loh. Oh, wow. Ya, wow. Iya. Okay. I mean that's a real contribution dari HR untuk company gitu kan. Istilahnya semua jadi sales-nya lah, jadi PR-nya atau jadi marketingnya Dana gitu. Iya, betul. Wow. Karena HR mendrive culture seperti itu, dan sekali lagi jangan lupa bahwa kita harus menjadi inspirator. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa meyakinkan orang atau karyawan kita bahwa yuk kita bergerak sama-sama, gotong royong bareng-bareng untuk membuat Dana ini tetap survive di dalam krisis ini. Gitu. Okay. Nah itu peranannya sangat luar biasa gitu. Bukan hanya secara taktikal ya transaksi. Ini mana nih target nggak terpenuhi gitu. Oke. Kalau kita ngomongin tentang learning, Mbak Tina, learning itu kan salah satu pilar dalam HR juga gitu kan. Bahwa memang untuk kita implement strategi, kita harus educate, dan tadi kita sempat mention juga terkait gimana cara kita bisa mereka bisa learn bagaimana mereka bisa ngelola mental health-nya mereka. Kedepannya learning ini akan kayak gimana, Mbak Tina? Saya melihat learning ini sendiri juga akan menjadi transformasi yang sangat baik juga, yaitu orang sudah nggak perlu lagi in class. Pasti tentu saja ada
pembelajaran tertentu yang harus in class ya, harus mencoba kalau yang skill setnya harus belajar mobil kan harus coba mobilnya dan semua, pasti ada beberapa skill set yang tetap harus mencoba dan experiencing. Tapi ada beberapa bagian yang sudah shifting to digital learning, seperti online learning, online courses, dan semuanya. Dan itu secara alam karena pandemik ini kita dipaksa semuanya untuk bisa ke sana. Kalau kita bisa lihat nih Mas Rey saat ini, jangankan urusan organisasi ya, pendidikan sekarang, guru-guru sekolah SD SMP itu dipaksa untuk mulai harus suka nggak suka siap dengan online, meskipun pada saat ini nggak siap dengan online, makanya dikasih PR doang gitu kan, komplain gitu. Tapi menurut saya itu kedepannya kita akan jadi mulai terbiasa bahwa akan ada PR-PR melalui online dan semuanya. Jadi balik lagi ke learning secara organisasi konteksnya HR, kita sudah harus pada mindset bahwa online learning itu sudah menjadi satu bagian yang wajib, dan itu tinggal kita bagaimana menyusun kurikulum dan yang mana yang harus online, yang mana yang masih tetap harus face to face. Sebab untuk training yang pakai in classroom itu mahal loh Mas Rey. Betul. Harus sewa hotel atau nyediain makan, transport, itu transport dan ininya trainersnya sendiri ya. Sementara online kan kita mindsetnya harus paham disiplin waktu, self learning, itu juga ada. Jadi saya rasa perlu sekali ada perubahan. Tapi menarik Mbak Tina. Jadi maksudnya konsepnya online learning, digital learning, itu kan udah lama sekali kan. Dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu juga sudah ada. Cuman memang mungkin di Indonesia tidak begitu pick up. Karena mungkin ya banyak hal lah, banyak faktor yang menyebabkan itu. Dan banyak organisasi yang udah mencoba, belum bisa mencapai pick up point. Ini kan memang ya dalam kondisi sekarang orang agak kepaksa lah, setengah kepaksa. Tapi apakah setelah ini semua tadi kita berdamai, apakah akan kembali ke habit semula di mana offline tetap akan mendominasi atau gimana, Mbak? Enggak, yang saya bilang kita akan combine, dan saya lihat malah jadi mungkin 60-70% online karena kita udah bisa melihat peluang ke sana bahwa justru dengan online itu cost-nya lebih efisien. Dan positifnya lebih ke self learning dan juga self development-nya ada, self leadership-nya untuk bisa membuat dia membangun itu juga ada. Hanya tantangannya adalah bagaimana kita tracking efektivitasnya dari pembelajaran tersebut. Memang online training itu untuk di negara yang lain dari 5-10 tahun lalu udah. Nah, buat saya melihat bahwa ini adalah peluang buat Indonesia. Memang kalau dengan dipaksa oleh alam seperti ini, mau nggak mau kita jadi adjust ya. Dan buat teman-teman saat ini work from home ini buat tim HR menurut saya sudah saat ini waktunya yang tepat untuk kita woro-woro ke seluruh karyawan. Waktu yang tepat untuk membangun scale up our knowledge, scale up our learning days dengan online courses. Ini lagi zaman yang startup online courses nawarin kan, conference inilah, training online inilah, dan semuanya. Ini sudah waktunya kita memintarkan diri gitu. Untuk yang dan banyak yang gratis juga sekarang bahkan kan? Betul. Jadi apalagi ya buat teman-teman yang mau ngambil S1, mau S2 gitu ya, nggak harus lihat degree-nya gitu ya. Sekarang yang certifications online banyak sekali gitu. Nah, ambil peluang itu tim-tim HR yang memegang learning bahwa put your culture, mulai campaign bahwa hey ini learning, mumpung lagi semuanya ngasih gratis gitu. Oke. Wow, it's a very exciting times buat HR juga ya berarti. Maksudnya terlepas dari tantangan yang ada saat ini, tapi dunia setelah ini bisa jadi akan berubah juga untuk HR dan kita harus segera untuk siap-siap juga. Iya, jangan kaku. Maksud saya tim-tim HR jangan berkeluh kesah atau stick with your mindset. Ada ini WFH gelisah habis ini postnya seperti apa atau buat saya sama tim saya selalu bilang guys, think short term for quick win. What I mean adalah, okay, let's say bahwa PSBB aturannya sekarang sampai Mei. Okay, let's do whatever it takes for sampai Mei. Misalkan untuk make the excitement, kita ada bikin e-engagement. E-engagement itu cooking bareng online, itu nonton bareng seperti itu. Terus bilang, Mbak ini kita ada program yang kita harus mikirin
ke depan kalau nanti COVID. Saya sampai bilang, pokoknya jangan ngomong yang nanti kalau udah COVID kelar. Sekarang mikirin dulu yang untuk kita bisa survive. Nah, HR harus sampai agile ke sana dan setiap hari harus mikirin think out of the box supaya anak-anak kita, tim-tim kita yang di karyawan-karyawan kita ini tetap punya excited untuk kerja gitu. Wow. Berarti start with small things yang memang impactful juga ke karyawan-karyawan kita, ke user-user kita ya. Iya. Okay. For your info, Mas Ray, di Dana kita setiap minggu itu kita ngumpulin semua, kita istilahnya Monday Demo. That's a very unique culture in Dana. Every week, setiap Senin jam 9 pagi, kalau mungkin di conventional organization calling as a town hall. Town hall, betul ya? Ya, kayak gitu. Kita kumpul 600 orang, mumpung ada kesempatan kan, Zoom 600 sampai 900 orang, itu our CEO talks. Semua eksekutif memberikan arahan di sana, update. Karena sekali lagi kita nggak ketemu kan di kantor. Dan untuk bisa kita saling merasa memiliki, satu-satunya ya melalui pertemuan itu. I think it's a very good practice ya. Jadi sense of direction-nya, sense of achievement-nya mereka tetap dapat walaupun mereka sebenarnya mungkin belum tentu melihat the whole picture kan. Jadi dengan adanya town hall ini mereka bisa terus continuously update sehingga mereka terus nyadar bahwa I'm building something towards the bigger purpose dan bigger goals. Yeah, and if they have a board checking ini krisis gimana Dana dan semuanya, we will update because weekly basis no one knows right where and when this crisis, what happened and everything. So we will update. So make them secure kan. Kalau kita membuat mereka aman, kita memotivasi mereka, they will still going exciting to work. Okay.